Selamat datang di Kalasa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai ROG Strix tahun 2021 yang menggunakan RTX yang memiliki performa sangat luar biasa. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kita. Dan sudah penasaran bagaimana laptopnya dan bagaimana performanya? Ini dia. Ini merupakan ROG Strix G513Ki MR736D6T yang menggunakan Ryzen 7 5800H dengan codename Cyzen 8 core 16 thread dengan TDP di 45 watt. Untuk base clocknya sendiri di 3,2 dengan maksimal di 4,4 GHz dan dia memiliki 16 MB untuk L3 case-nya. RAM di 16GB DDR4 dengan speed 3200, storage 512 GB, NVMe PCIe, dan laptop ini ditenagai oleh RTX 3060, tapi bukan RTX 3060 biasa. RTX-nya menggunakan 115 watt dan maksimal boost-nya di 130 watt dengan 6GB GDDR6 192 bit, dan Asus membandrol laptop ini di harga 24.999.000, include garansi 2 tahun, perfect warranty, dan Office Home Student 2019. Untuk desainnya sendiri agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan ROG generasi terdahulunya, di mana ROG Strix ini jauh lebih berani dengan menunjukkan warna merah yang cukup terang di bagian cover engsel dan di sampingnya terdapat motif berlubang. Untuk punggung layar, logo ROG-nya menyala dan terdapat tulisan ROG mulai di ujung kanan bawah seperti ini yang cukup banyak, dan dia selaras dengan bagian pampresnya yang juga memiliki motif serupa. Untuk bodi bagian belakang menggunakan bahan metal dan di bagian yang lain menggunakan plastik polikarbonat. Yang tidak kalah menarik ada di bagian posisi bantalan laptopnya, di mana terdapat tulisan Fortus Hooder dan Back on Top. Mungkin kalian coba tuliskan di kolom komentar, coba menerka apa maksud dari Asus menuliskan hal seperti itu. Walaupun tidak terlihat, tapi ini cukup menarik. Untuk dimensinya sendiri, dia menggunakan 35,4 dikali 25,9 dan ketebalannya di 2,72 cm. Kita tidak bisa berharap banyak mengenai laptop gaming seperti ini, pasti dia tebal dan bobotnya bisa dikatakan cukup berat di 2,3 kg. Beralih ke bagian frame layarnya, dia menggunakan 87 screen to body ratio yang artinya dia memiliki 3 sisi bezel tipis dan mengorbankan internal webcam di bagian atas. Untuk layarnya sendiri menggunakan IPS level dengan resolusi Full HD 15,6 inch dengan finishing doff atau anti glare, dan dia memiliki 170 untuk view angle-nya serta 100% sRGB untuk color gamutnya dan 3 millisecond untuk refresh rate-nya, dan dia memiliki 300 nits untuk tingkat kecerahannya. Jadi untuk layar seperti ini tidak hanya nyaman untuk kalian pakai bermain game, tapi untuk kalian para konten kreator atau para desainer juga sangat cocok. Seperti kebanyakan Asus ROG tahun 2020 dan tahun 2021, dia tidak menyertakan internal webcam, tapi terpisah seperti ini. Dan webcam yang dihasilkan atau kualitas gambar yang dihasilkan sangat-sangat baik karena dia memiliki resolusi Full HD dan 60 frame per second. Jadi secara kualitas pastinya dia di atas rata-rata jika dibandingkan dengan webcam internal yang lain. Beralih ke bagian pampresnya, tombol power terpisah dan diletakkan di bagian kanan atas, masih dengan bentuk heksagonal. Keyboardnya memiliki finishing yang sangat-sangat baik, dominan matte black dengan per key RGB yang dapat kalian atur menggunakan Armoury Crate atau Aura Creator. Untuk feel-nya sendiri sangat empuk, silent, serta travel distance-nya juga sangat-sangat baik. Dan yang paling saya suka dari keyboardnya adalah bagian kanan sudah termasuk tombol print screen dan musik controller di bagian kanan. Untuk touchpad-nya sendiri memiliki ukuran yang sangat-sangat besar dan dia lebih center terhadap body. Dan finishing-nya sendiri juga sangat baik serta dengan warna dominan matte black juga. Dan touchpad-nya sudah didukung Windows Precision Driver dan Palm Technology Rejection. Dan satu lagi, selain keyboardnya yang dapat kalian ganti-ganti warnanya, di bagian bawah keyboard atau di bagian bawah body terdapat light bar yang dapat kalian atur warnanya, sekali lagi menggunakan Armoury Crate dan Aura Creator. Dan satu hal lagi yang saya suka dari laptop ini adalah di bagian portnya, di mana dia tidak meletakkan sama sekali port di bagian kanan, dan di bagian kiri terdapat 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan combo jack audio.
Sisanya diletakkan di bagian belakang, yaitu terdapat DC-in, RJ45 port, HDMI, USB Type-C 3.2 generasi yang kedua yang juga bertindak sebagai DisplayPort dan Power Delivery. Dan terdapat satu buah lagi port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama. Seperti kebanyakan ROG, Asus selalu menyematkan software Armoury Crate yang dapat kalian gunakan untuk hardware monitor seperti ini dan juga mengatur performance. Terdapat mode Windows, Silent, Performance, dan mode Turbo yang merupakan overclockan bawaan pabrik. Serta mode manual, kalian bisa atur TDP dari CPU-nya atau bahkan kalian bisa overclock lagi untuk GPU-nya. Serta terdapat tab system yang akan mengatur memori, GPU power saving, kalian bisa aktifkan IGP-nya saja atau secara auto. Lighting untuk mengatur keyboardnya, audio kalian dapat atur di sini, dan juga resource monitor. Untuk konektivitasnya, dia menggunakan Wi-Fi AX dan Bluetooth 5.1. Dan bagaimana performance dari laptop ini yang menggunakan 5800H dengan RTX 3060, sekarang kita akan tes. Pengujian pertama, kita akan tes speed SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Dismark, dan skor yang kita dapatkan cukup tinggi dengan 3604 untuk read-nya dan 2971 untuk write-nya. Pada pengujian selanjutnya, kita menggunakan dua mode pada Armoury Crate-nya, di mana kita menggunakan mode performance, dan yang kedua kita menggunakan mode overclock pabrikan, yaitu mode turbo. Pada pengujian rendering kita di Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit 4K, cut to cut, dan tanpa efek, serta single layer. Pada mode performance, laptop ini mencatatkan waktu hanya 29 detik, dan mode turbo sedikit lebih cepat dengan waktu 27 detik saja. Lanjut ke Blender 3D Modeling BMW, untuk mode performance di CPU rendernya, kita mencatatkan waktu di 3 menit 47 detik, sedangkan GPU rendernya di 41 detik. Di mode turbo, pada CPU render mencatatkan waktu yang lebih cepat di 3 menit 29 detik, dan GPU rendernya mencatatkan waktu 40 detik saja. Lanjut ke pengujian sintetis di R15, R20 untuk mode performance. R15 mencatatkan skor di 2080 CB, dan R20 single core performance di 550 poin dan multicore-nya di 4811 poin. Ini sebenarnya skor yang cukup tinggi, tapi kita akan looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan pada pengujian 10 kita mendapatkan rata-rata di 4501. Turun cukup jauh sekitar 300 poin. Kita ubah ke mode turbo. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 2157, dan R20 single core performance naik 3 poin di 553, dan multicore-nya naik cukup signifikan di 5031, dan kita looping 10 kali. Pada mode turbo terlihat jauh lebih konsisten karena putaran kipasnya jauh lebih kencang dan pastinya jauh lebih berisik, dan rata-rata kita mendapatkan skor di 4970. Dan kita juga record pengujian suhunya pada looping R20 pada mode turbo, dan maksimal suhu yang kita dapatkan di 87 derajat Celcius. Sekarang kita berpindah ke 3D Mark. Untuk mode performance di 3D Mark Time Spy kita mendapatkan skor di 8519. Ini sekali lagi skor yang cukup tinggi, dan fire strike-nya di 18900, dan sayang sekali dia tidak lolos uji stress test dengan skor 92,5%. Kita berpindah ke mode turbo. Untuk time spy-nya mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 8933. Untuk fire strike-nya juga sangat signifikan di 20.259 poin, dan dia tetap tidak lolos uji stress test, tapi membaik jika dibandingkan dengan mode performance, dan dia mendapatkan skor di 96,6%. Dan berikut adalah grafik fire strike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan ROG Strix ini yang sudah pernah kita review. Nah, untuk penasaran teman-teman bagaimana pengujian real gamenya, kita sudah tes beberapa game dan ini dia hasilnya. Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Aman banget kalian mainkan di laptop seperti ini, dan kalian mendapatkan kurang lebih sekitar 160 frame per second lebih. CSGO, setting resolusi Full HD, dan grafik kita buat very high, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 160 hingga 180 frame per second. Atau bahkan 200. Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 170 hingga 200 frame per second.
10 seconds left. NFS Hit setting resolusi Full HD dan grafik kita buat Ultra. Luar biasa, kita mendapatkan lebih dari 60 frame per second dan ini cukup stabil. Untuk suhu permukaannya aman banget. Call of Duty World at War yang kedua, untuk resolusi Full HD dan grafik kita buat ekstra, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 150 frame per second. GTA 5 Full HD, grafik kita buat Ultra, dan tekstur kita buat Very High, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 110 hingga 150 frame per second. Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat Ultra, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 90 frame per second dan paling tinggi di sekitar 110 frame per second. Luar biasa. Berikut adalah hardware dari ROG G513KM. Terdapat 6 buah heat pipe besar, 2 buah fan, dan 4 buah exhaust. Untuk RAM-nya sudah full dual channel, tapi kalian bisa upgrade lagi menjadi 32 GB dan masing-masing 16 GB. Terdapat satu slot tambahan untuk ekspansi storage kalian di sebelah kiri di bagian tengah dalam bentuk M.2 dan satu lagi port M.2-nya sudah penuh 512 GB. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 5600 mAh dengan 90 Wh. Pada pengujian baterai kita di PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mencatatkan waktu yang sangat-sangat lama dengan lebih dari 12 jam. Tapi pada pengujian kita untuk real pekerjaan kantoran dan video streaming YouTube, laptop ini mencatatkan waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Tapi pada saat kalian pakai bermain game tanpa tercolok dengan DC in, laptop ini hanya bertahan kurang lebih sekitar 2,2 jam 20 menit saja. Dan laptop ini jelas segmentasinya untuk kalian para entusias gamer dengan performance yang sangat-sangat menjanjikan dan daya tahan baterai yang menurut saya cukup enak untuk kelasan laptop gaming. Dan tidak hanya kalian para entusias gamer, kalian para konten kreator pun bisa menggunakan laptop seperti ini yang memiliki performance di atas rata-rata. Kesimpulannya adalah untuk desain, fitur, dan performance semuanya kita berikan skor 8,5. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.